Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada anak-anakku semua. Terima kasih atas Siang Ibu. waktu dan kesempatannya melakukan proses belajar. Kita bertemu meskipun secara virtual melalui Vcom Zoom, ya. Jadi kita melaksanakan proses PBM, melanjutkan kompetensi 31 dengan indikator pencapaian kompetensi yang terakhir, yaitu perencanaan usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar ataupun bangun ruang, ya. Dalam hal ini adalah mengetahui komponen perencanaan usaha dan langkah-langkah perencanaan usaha. Ya. Jadi ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang keempat dari yang kelima, ya, 5 dan 6 dari 4 kali kita pertemuan, ya. 2 pertemuan tatap muka langsung, dan karena masa liburan kali kita PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh, sehingga kita melakukan virtual Zoom, ya, 2 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan terakhir, dan insya Allah tidak lama lagi minggu depan kita sudah bertemu secara tatap muka langsung di kelas, ya. Untuk durasi mapel prakarya dan kewirausahaan itu selama 2 JP, ya, 2 jam pelajaran per tiap kali pertemuan. Nah, itu. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, ya, kita harus awali dengan berdoa supaya yang kita laksanakan di siang hari ini itu dimudahkan, mendapatkan rahmat dan berkah Allah. Siapa yang bisa mimpin doa? Bu, percayakan bersama siapa? Bisa, Ibu. Iya, bisa, Ibu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga dilancarkan. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Nanda Ahmad Irsan, ya, telah memimpin doa. Ada yang mengantuk? Enggak juga? Sudah press semua aja di siang hari ini? Ya. Ya, oke, good. Terima kasih, Nak, ya. Udah semuanya itu, kita hanya membutuhkan waktu 90 menit ke depan untuk ini. Baik, pada pertemuan kali ini Bu akan menampilkan share screen garis besar pembelajaran kita, garis besar pembelajaran atau alur pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, itu. Ya, bisa dilihat tampilannya? Ya, bisa. Oke. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang, ya. Semoga kalian semua di siang hari ini, ya, di waktu jam tidur kalian tetap semangat. Jadi kita jadikan ini sebagai satu pembiasaan, ya. Karena untuk tahun pelajaran 2023-2024 di sekolah kita SMA Negeri 5 itu sudah memberlakukan jam pelajaran sampai dengan pukul 16.00. Dari 7.15 sampai jam 16.00 atau jam 4, ya. Nah, itu. Cuma untuk hari sekolahnya itu dari Senin sampai dengan Jumat, ya. Itu. Semangat. Semangat. Ya. Semangat. Semangat. Semangat Ibu, semangat. Ya, jangan tidur, ya. Coba kuat, ya. Coba membiasakan diri, ya. Oke. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, ya. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha, ya. Jadi keberhasilan itu bukan dilihat dari intelijensi seseorang, ya. Dia mau pintar, ya, atau bagaimana dia selalu ranking. Kadang ada orang selalu ranking 1. Toh ujung-ujungnya pada saat akhir daripada proses belajar, ya, dia kok enggak berhasil, ya. Nah, itu. Ada juga orang yang biasa-biasa saja, ya. Tapi kelebihannya bahwa dia memiliki satu kemauan yang besar untuk bisa berkompetisi, mau maju. Nah, itu.
Tapi kalau misalnya sudah pintar, kemudian memiliki kemampuan besar, insya Allah itu akan lebih mudah lagi, ya. Nah, itu. Jadi intinya di sini kalau mau idealnya adalah ya intelijensia dan kemauan. Tapi garis besarnya itu benang merahnya itu adalah di semangat dan kemauan. Nah itu. Artinya orang yang selalu senantiasa mau berusaha, bukan hanya teori. Ya, saya mau jadi ini, ya. Saya mau milih misalnya jurusan IPA, ya, karena saya mau jadi dokter, ya. Jadi cita-cita itu tidak hanya disampaikan lewat saya mau jadi ini, tapi lakukan usaha untuk mencapai itu, ya. Itu. Ada masukan terkait motivasi siang hari ini, anak-anak semua? Bagaimana menurut kalian? Terkait dengan keberhasilan, apakah kalian sepakat dengan pendapat B.J. Habibie ini? Jadi apa yang dikemukakan oleh Bapak Profesor B.J. Habibie adalah sesuai dengan kenyataan, realita, itulah yang dialami. Ya, Bapak B.J. Habibie kita kenal adalah, kalau ada orang Parepare di sini, ya sekampung kita juga orang itu, orang dari Parepare juga. Dia bukan juga, dia juga berasal dari keluarga yang sederhana. Ya, tapi karena memiliki kemauan akhirnya menjadi pemimpin negara dan berhasil dalam baik segi intelektual, akademik maupun profesinya maupun karirnya. Baik, kita masuk di materi hari ini, yaitu indikator pencapaian kompetensi 315, ya. Jadi kompetisi dasar 31, tapi indikatornya sudah 315 sampai 3.16, ya. Itu yaitu komponen perencanaan usaha dan langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Ya. Jadi arah ini kita sudah terakhir untuk bagian perencanaan, ya. Itu. Kira-kira ada yang masih ingat kegiatan perencanaan dari awal itu apa? Kan ini 315, berarti ada 311 sampai 314. Ada yang masih ingat enggak? Ya. Ada kira-kira masih ingat? Yang di itu, utamanya dari kelas 10-2 naik ke kelas 11. Nak walinya Ibu. Ya. Ada 311 terkait itu. Dalanya, terkait dengan perencanaan usaha. Ya. Jadi ini perencanaan usaha itu kita mau seolah-olah kita ingin belajar apa yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari ya secara kontekstual, kita mau terapkan di pembelajaran. Jadi kita selalu mau korelasikan ya antara apa yang kalian dapat, apa kalian lihat, apa kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita sinkronkan, implementasikan, kita masukkan dalam pembelajaran kita. Nah, seperti terkait dengan materi perencanaan. Nah, perencanaan. Atau Ibu mau nanya dulu, apa sih itu perencanaan? Apakah mutlak bahwa setiap usaha yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan harus dimulai dengan perencanaan? Ada yang bisa memberikan masukan? Apa sih itu perencanaan? Coba hubungkan dengan aktivitas kalian, kehidupan kalian sehari-hari. Kalau misalnya saya mau ada suatu ingin saya mau lakukan, terus tidak ada perencanaan, apa yang terjadi? Atau kalau saya mau ke sekolah, saya harus buat perencanaan. Ya? Apa sih itu perencanaan? Atau bagaimana lah kalian mengemukakan apa itu perencanaan menurut wawasan pengetahuan kalian? Ada yang bisa? Oke. Di perencanaan itu adalah Sebuah proses sih, Bu. ya sebuah proses. Apakah perencanaan itu dilaksanakan di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal. Ya, di awal. Kegiatan perencanaan selalu dilakukan di awal. Nah, kenapa perencanaan dilakukan? Apakah mutlak selalu melakukan perencanaan? Idealnya ya. Idealnya itu setiap melakukan sesuatu harus dimulai dengan
perencanaan yang matang, dan itu keidealnya juga, tapi itu mutlak ya, dilakukan satu perencanaan apabila kita ingin melakukan sesuatu. Nah, contoh misalnya kalian mau kalian berada di Parepare misalnya, kalian mau ke Makassar, ya. Nah, kalau kalian mau ke Makassar, katakanlah belum pernah ke Makassar atau tidak pernah jalan sendiri ke Makassar, belum tahu itunya, mau pergi ke apa namanya itu? Ada tempat destinasi wisata itu yang baru yang terkenal, Trans Studio, itu ya. Nah, kalau tidak mengetahui rute jalan ke sana, kalian kalau tidak ada perencanaan pasti apa? Bingung kan? Nah, jadi kalian harus punya roadmap, kalian harus punya peta jalan untuk menuju ke sana, ya, harus punya perencanaan. Nanti kalau misalnya saya naik mobil pribadi, lewatnya di mana, ya, supaya tidak sesat, ya. Atau ada yang mau ke Malino, masih ada waktu ini, ada pekan raya di Malino, ya. Nah, kalau kalian mau ke Malino harus punya perencanaan. Kalau apalagi yang belum pernah ke sana, ya. Nah, apakah kalian membuka di internet bagaimana sih destinasi di Malino, bagaimana suasana alamnya di sana? Bagaimana keadaan geografisnya dan cuacanya di sana? Kalau kalian tidak mengetahui tempat destinasi di sana, kalian langsung tancap gas saja berangkat. Bisa jadi sampai di sana kalian tidak ada persiapan bawa jaket dan sebagainya, pasti kalian akan menggigil kedinginan di sana. Karena di sana cuacanya dingin. Ya, itu perencanaannya. Sama dengan kalian, anak-anakku semua ini yang rata-rata saya lihat anak wali ibu itu yang 10-2 ambil rata-rata ke 11-1, 11-2, 11-3, 11-4. Kenapa dipetakan seperti itu? Karena sesuai dengan peminatan. Ada yang peminatannya mau ke kedokteran, ada yang peminatannya mau ke teknik, ada peminatannya mau ke teknik informatika, ya kan berbeda-beda. Nah, sekarang kalian kan sudah memiliki visi, rencana, ya. Tinggal namanya satu perencanaan akan sia-sia saja kalau hanya dikatakan bahwa saya ingin menjadi itu, ya. Contoh, saya ingin menjadi seorang dokter, saya ingin menjadi seorang tenaga ahli di bidang komputer IT, ya. Jadi perencanaan itu tidak hanya serta-merta diucapkan, disampaikan, tetapi diimplementasikan, realisasikan dengan apa? Dengan perancangan misi, langkah-langkah untuk mencapai apa? Tujuan. Nah, itu. Jadi dari awal, dari mulai hari ini, ya mulai kemarin-kemarin sebenarnya, ya, sejak kalian kelas 10, ya, memantapkan diri untuk masuk di SMA 5, kemudian ambil jurusan misalnya peminatan apa, ya, kalian harus memantapkan diri. Supaya, kenapa memantapkan diri? Supaya mudah nanti kalian masuk di apa yang kalian cita-citakan, ya. Karena kenapa? Masuk di dunia pendidikan, dunia usaha dan sebagainya, penuh dengan apa? Penuh dengan apa, nak? Penuh dengan persaingan, ya, ketat, kompetitornya itu banyak, ya, luas, ya. Kemudian risiko bisa terjadi, ya. Jangan kita mengandalkan bahwa kalian dari SMA 5, ya, unggulan, tiap hari ada bimbel, ya. Itu namanya bimbel itu bagian dari misi, ya. Bagian dari misi kalian untuk mencapai tujuan itu. Jadi apa yang diberikan oleh guru, mata pelajaran yang diberikan oleh setiap guru, kalian lebih memperluas lagi, ya, melebarkan lagi, jangan hanya terbatas pada apa yang disampaikan oleh guru, ya. Jadi kalian lakukan lagi pendalaman, pengkajian, lebih mendalam lagi terkait bidang-bidang yang apa namanya atau mapel yang diberikan oleh guru, ya. Mungkin secara garis besarnya karena kan sekarang pembelajaran inovatif, ya. Siswa inovatif dalam artian pembelajaran berpusat kepada siswa, ya. Jadi siswa juga harus aktif dan proaktif untuk mencari bahan sumber-sumber yang lebih luas lagi, ya, terkait satu bidang yang dipelajari, ya. Katakan misalnya bidang biologi, ya. Kalian harus jadi lihat saja indikator pencapaian kompetensinya apa, kalian mencari sumber itu lebih mendalam. Nah, itu. Jadi sama dengan kita pelajaran hari ini,
indikator pencapaian kompetensinya adalah komponen perencanaan usaha dan langkah-langkah perencanaan usaha, mungkin hanya secara garis besar Ibu berikan, karena kita terikat oleh ruang dan waktu, ya, terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi nanti kegiatan kalian adalah mencari lebih luas, mencari lebih dalam, ya, terkait dengan indikator pencapaian tersebut. Nah itu sebenarnya bagian dari kisi-kisi, ya. Nah itu tidak ada. Ya, sama nanti kalau kalian mau ujian seperti itu, pelajari saja indikatornya. Ya, apa indikatornya? Di situlah itu rumusnya seperti itu. Nah, sama dengan kalian belajar informatika, ya. Mau belajar teknik fisika, dia saja indikator pencapaian kompetensinya, kalian pelajari itu. Ya, lebihnya ke situ. Baik, anak-anak sekalian. Jadi kita sudah masuk di komponen perencanaan usaha, ya. Jadi awalnya kita di kompetensi indikator pencapaian kompetensi pertama itu terkait ide dan peluang usaha. Jadi ide peluang usaha ini terkait dengan usaha kerajinan, ya. Dari bahan limbah, apakah berbentuk bangun datar atau berbentuk bangun ruang. Jadi kalau berbentuk bangun datar itu contohnya bagaimana? Siapa? Berbentuk bangun datar contohnya apa? Ya, kertas, ya. Nah, contoh kertas, apalagi? Plastik, ya. Ya, kain perca. Kalau bangun datar itu memiliki panjang dan lebar saja, ya. Ya, kalau bangun ruang memiliki ruang, ya, memiliki volume. Seperti apa? Coba Nadia. Oh, botol. Ya, botol. Kaleng bekas. Nah, itu. Jadi kita di sini mix, ya. Sebenarnya untuk bangun ruang itu di semester ganjil, di semester genap, tapi kita gabung karena kita mau pindah bidang pada semester genap, ya. Nah, karena limbah yang jelas orientasi kita adalah limbah, ya, sebagai masalah lingkungan untuk kita carikan jalan keluarnya, solusinya supaya limbah ini memberikan manfaat atau menjadi peluang usaha. Jadi itu tujuan dari pembelajaran kita. Ya, bagaimana secara kreatif dan inovatif, ya, kalian berpikir mengolah limbah, ya, utamanya adalah limbah anorganik, limbah yang tidak mudah hancur, ya, bukan tidak mudah dan memang susah untuk hancur, ya, itu akan yang merusak lingkungan, tetapi kalian memikirkan dan mengangkat masalah ini menjadi satu peluang usaha. Nah, itu tadi dengan mengolah limbah menjadi barang-barang dalam bentuk kerajinan, ya, itu. Apakah kerajinan 2 dimensi ataukah kerajinan 3 dimensi, ya, itu. Itu ya, yang pertama ide dan peluang usaha, kemudian analisa peluang usaha itu dilakukan dengan untuk melakukan analisa peluang usaha kita menggunakan metode analisis SWOT, ya. Jadi dari strength, kekuatan, ya, kelemahan, ancaman, peluang dan ancaman, ya, itu SWOT, ya. Strength, weakness, opportunity dan threat, ya. Ya, bagi yang belum pernah pelajari nanti kita review lagi, ya. Itu. Oke, kemudian yang ketiga garis besarnya supaya kalian ingat, yang ketiga adalah sumber daya yang dibutuhkan. Ya, kalau kelompoknya Nur Fahmi itu sudah hafal betul namanya sumber daya. Ya, loh? Nah, kelompoknya kemarin itu namanya kelompok The Power of Women, ya. Ya, luar biasa presentasinya waktu sumber daya, itu sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan usaha, ya. Nah, nanti juga kalau yang kelas 11 ini kita itu nanti bisa juga itu lebih luar biasa lagi. Oke, jadi ini ya, jadi untuk yang ketiga tadi, kemudian yang keempat itu terkait dengan administrasi dan pemasaran, ya. Administrasi apa saja yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan usaha, dalam satu usaha, dengan bagaimana model pemasarannya, ya. Itu apabila kita punya usaha, apalagi usaha kerajinan, bagaimana bentuk pemasarannya supaya produk kita itu bisa laku di pasaran, ya, itu. Dan terakhir adalah komponen perencanaan usaha dan langkah-langkah membuat perencanaan usaha. Baik, Ibu, share screen lagi.
Ya, ini tadi terkait dengan perencanaan, ya. Ya, bisa dilihat nggak ya? Bisa dilihat juga? Bisa dilihat? Bisa Ibu. Oke. Jadi ini adalah plan. Apa artinya plan? Pasti tahu. Perencanaan. Ya, Perencanaan. atau rencana. Nah, di dalam plan itu tentunya diawali dengan ada ide, ya. Nah, berangkat dari ide, ya. Kemudian menetapkan satu tujuan atau vision, ya. Kemudian dari tujuan itu berpikir, ya. Kita berpikir untuk menetapkan satu misi, ya. Apa-apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, ya. Ya, dalam misi itu dibutuhkan satu kreativitas, ya. Memunculkan apa yang dilakukan kira-kira. Ya, dibutuhkan satu kreativitas dan kerjasama, ya. Itu. Nah, bisa juga kalau kita namanya usaha, ya. Namanya satu usaha tidak bisa terlepas dari campur tangan orang lain atau keluarga dalam apa yang kita mau capai, yaitu. Karena semakin banyak masukan itu akan semakin memudahkan, ya. Ada pendapat, ya. Untuk kalian misalnya mau berkarir di satu bidang, ya, katakanlah mau menjadi seorang dokter, mau jadi ahli IT, ya, mau jadi bisnismen, mau jadi wirausaha, dibutuhkan kerjasama, ya. Adanya pemikiran, ya, sama dengan ide, ya. Kalau biasanya kita hanya melahirkan satu ide dari kita sendiri, biasa kurang atau sangat terbatas, ya. Ini kelihatan banyak tangan loh, banyak ada, itu mendadak adalah kerjasama, ya. Itu semakin banyak kita untuk berpikir, semakin mudah, ya, persoalan atau masalah bisa dicarikan jalan keluarnya. Ya, ini. Apakah menurut kalian usaha aktivitas dapat berjalan tanpa perencanaan? Ada yang bisa kasih masukan? Persepsi terkait ini? Saya tadi sudah, tapi Ibu mau pastikan kembali. Apakah menurut kalian usaha aktivitas dapat berjalan tanpa perencanaan? Tapi yang bisa begini. Ada yang bisa memberikan masukan? Ya, Salwa, bisa? Apakah aktivitas dapat berjalan tanpa perencanaan? Bisa atau enggak? Saya enggak bisa, ya. Ya, kalau tanpa perencanaan sebenarnya bisa dilakukan, tetapi mungkin hasilnya tidak maksimal atau tidak sesuai dengan harapan, ya. Akhirnya muncul lagi masalah, ya. Nah, itu. Tidak sesuai dengan harapan. Bisa saja dilakukan, tetapi sama tadi misalnya mau ke Malino, bisa saja kalian pergi ke Malino. Tapi kalau tanpa perencanaan, kalian bisa sampai di Malino, tapi mungkin dengan itu, ya. Ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan yang kalian itu, ya. Apalagi bagi yang belum pernah ke sana, ya. Kalau sudah pernah, ya bisa berangkat dari pengalaman. Oh, sudah pernah ke sini, berarti dia sudah bisa menentukan misinya, ya, atau perencanaan-perencanaan untuk ke sana. Oke. Latar belakangnya, perencanaan usaha penting untuk dilakukan sebelum memulai bisnis atau usaha. Hal ini dianggap sangat penting karena menyangkut kesuksesan bisnis seorang wirausaha dalam jangka panjang, ya. Nah, itu. Oleh karenanya perencanaan tidak boleh dibuat asal-asalan. Nah, sebagai pelaku usaha perlu membuatnya secara terperinci dan sistematis, ya. Jadi kalau kita membuat satu perencanaan itu, baik nanti kalian mau menjadi seorang wirausaha, jadi kenapa kita mempelajari dan kenapa pelajaran prakarya menjadi pelajaran wajib di sekolah kita, ya, dimanapun itu, baik sekolah menengah umum maupun sekolah menengah kejuruan, ya, apalagi sekolah menengah kejuruan, wirausaha ini itu menjadi mata pelajaran wajib, karena diharapkan, ya,
kalian nanti setelah selesai itu bisa menciptakan, ya, bisa menjadi seorang wirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan, ya. Bukan lagi kalian yang selalu bawa map ke sana kemari untuk melamar pekerjaan, tapi bagaimana kalian memiliki satu kelebihan, ya, bisa menjadi seorang wirausaha atau menciptakan minimal, ya, menjadi mentor, ya, menjadi pembimbing, ya. Kalau tidak bisa menjadi pengusaha atau wirausaha, minimal bisa memberikan satu masukan, pengetahuan, dan keterampilan kepada orang lain supaya ada satu, tercipta satu lapangan usaha baru. Ya. Kemudian, apa saja perencanaan usaha yang perlu disiapkan dan bagaimana cara membuatnya? Perencanaan usaha adalah sebuah proses pembuatan strategi untuk menjalankan sebuah bisnis, ya. Perusahaan usaha adalah sebuah proses pembuatan strategi, ya. Jadi orang mau bekerja itu, mau kalian mau jadi dokter, mau kalian mau jadi apa, ya, sesuai dengan passion kalian, minat dan bakat kalian, itu harus punya strategi, ya. Bukan hanya bisnis, bukan hanya mau jadi pengusaha punya strategi, semuanya butuh strategi. Saya butuhkan sumber daya sekian untuk bidang segini, ya. Nah, itu. Ya, dalam suatu usaha misalnya, nah, nanti kalian membuat kerajinan, ya, kan tidak bisa kalau kalian kalian sendiri. Nanti kalian berkelompok, ya. Nah, dalam kelompok itu nanti kalian memanage siapa bagian pembahanan misalnya, yang bagian membersihkan, siapa bagian prosesnya, ya, siapa bagian finishingnya, ya, finishingnya, kemudian pengemasannya, siapa membuat pemasarannya, ya. Nah, itu. Kemudian tujuan perencanaan pendirian bisnis, ya. Ya, kita harus kalian ketahui tujuan dari perencanaan usaha, ya. Termasuk di dalam kalian harus menguraikan perencanaan mendirikan bisnis, ya. Harus mengungkapkan, harus tahu kenapa saya mendirikan bisnis, untuk apa, ya. Ya, untuk di samping menambah pendapatan, ya, juga membuka lapangan usaha. Nah, itu. Jadi kita nanti belajar, ya, dalam kelas, ya, seolah-olah kalian kita ingin menjadikan kalian sebagai cikal bakal menjadi usahawan atau wirausaha. Ya, itu orientasinya kita belajar prakarya, khususnya indikator pencapaian kompetensi ini, ya. Umumnya prakarya, ya. Kita belajar prakarya supaya bagaimana kalian bisa ada mindset pemikiran untuk menjadi seorang wirausaha, ya. Jadi untuk mencapai tujuan perencanaan usaha, kalian harus tahu kenapa sih saya mendirikan bisnis, ya. Nah, kalian harus tahu, harus visi, tujuan, ya. Sebenarnya punya bisnis itu bagus, enak. Nah, sama dengan Ibu rasakan, ya. Nah, Ibu juga seorang guru, juga ada usaha, ya. Nah, itu jalan dua-duanya. Yang jelas, Ibu tidak mau banyak cara, ya. Nanti kalian lihatlah, kalian ada kesempatan, Ibu ajak ke tempatnya Ibu, ya. Studi tour, ya. Meskipun di Parepare juga. Ya, nanti kalau kalian pulang, nah, kalian bawakan sabun orang tuanya, gitu. Oke, kemudian kalian tujuan perencanaan bisnis menentukan visi dan misi, ya. Harus ada visi, harus ada tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian ada misi, adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan, ya. Itu. Kemudian perencanaan pengembangan bisnis, ya. Jadi kalian harus berpikir, katakanlah harus berpikir mengembangkan diri, mengembangkan bisnis, ya. Contoh misalnya, Ibu kembali kalian, ya, mau jadi apa? Raudatul Jannah mau jadi apa? Jadi dokter, apa? Cita-citanya mau jadi apa? Banyak, Ibu. Banyak. Luar biasa. Nah, yang utamanya itu mau apa? Cita-citanya mau jadi untuk prodinya ini ambil jurusan di IPA, ya? Kedokteran, Ibu. Dokter, kedokteran. Dokteran. Mau nanti, jadi mau bercita-cita menjadi dokter harus mampu mengembangkan diri, ya? Kembangkan diri kalian
misinya itu apa yang harus saya lakukan. Kalau bisa ada agendanya, lakukan list di dalam agendanya apa yang mau saya lakukan untuk mencapai seorang dokter. Apakah saya intens melakukan bimbel, list ya. Kalau memang realistis sesuai kenyataan, jujur ya. Nah, itu. Kalau misalnya setengah-tengah, kasih. Jadi harus jujur menjawab apa yang dijalani oleh diri kita. Ya, jangan bohong. Jadi list saja apa-apa yang saya mau lakukan untuk mencapai itu. Ya. Kemudian pengembangan. Ya. Nah, itu bagian dari pengembangan. Kalian mencatat, melakukan bimbel, mereview kembali pelajaran yang selalu lakukan. Nah, kalau nanti masuk di kedokteran kalian harus lebih mengembangkan diri, ya. Ya, mengembangkan misalnya namanya dokter itu kan semua ya. Dalam dan luar itu tubuh harus ditahu, ya. Semua organ-organ dalam tubuh itu ditahu. Kalian harus mengembangkan diri. Nah, bagian dari pengembangan diri, contoh misalnya seorang dokter pada saat misalnya selesai tahapan pertama kan sarjana kedokteran ya, kemudian ada yang ambil spesialis, itu mengembangkan diri, misalnya mau ambil jurusan apa spesialis penyakit dalam, itu termasuk bagian dari mengembangkan diri, ya mau lebih menjadi tenaga dokter ahli, nah itu. Nah sama dengan ETI, ya Nur Fahmi mau menjadi ahli ETI, ya itu luas ya, ETI itu luas banyak ya. Nanti kalian itu lebih mengembangkan diri karena ETI itu sangat luas. Pembelajaran saja kita di sekolah itu sudah harus menggunakan TPACK ya, setidaknya TPACK, teknologi dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran. Itu. Apalagi sekarang ya dalam market digitalisasi semuanya ya. Sama dengan Menteri Pendidikan kita ya, dari seorang bisnismen dia menjadi CEO daripada Grab ya, dia menjadi CEO dari Grab, itu termasuk teknologi ya, digitalisasi ya. Itu. Ya siapa tahu nanti punya Nur Fahmi bisa mengembangkan juga diri, mempunyai aplikasi sendiri ya yang memudahkan masyarakat untuk menjangkau apa yang dia butuhkan ya, kayak Grab memudahkan ya? Kita bisa tiduran di rumah sambil pegang HP, mau makan ini langsung ada di depan rumah ya, tidak perlu lagi keluar ya. Pembelajaran juga sama seperti kita pembelajaran hari ini ya, ibu tidak perlu ke sekolah ya, kita hanya virtual saja, lewat Zoom sudah ketemu ya, meskipun tidak bisa bersentuhan langsung, kita virtual tapi kita bisa sudah melihat ya. Itu terkait dengan perencanaan pengembangan bisnis. Ya, dengan perencanaan usaha, ya, berikutnya kita akan meminimalkan resiko kegagalan, ya itu. Jadi kalau misalnya kalian punya perencanaan yang matang, yang mantap, yang bagus, ya, terorganisir, ya, sistematis, ya, dan konsisten, ya, yakin saja bahwa kegagalan akan sangat minim, ya, ya. Untuk kalian mencapai tujuan pasti peluangnya sangat besar. Untuk mencapai keberhasilan peluangnya sangat besar, ya. Dengan perencanaan yang matang. Yang penting bisa diidentifikasi apa-apa yang saya lakukan untuk mencapai itu, harus punya jelas misinya, ya. Dan misinya itu harus selalu dikembangkan, ya. Dikembangkan misi. Kalau misalnya ada masukan, oh inilah yang dia ada, langsung tindak lanjuti. Kemudian tujuan perencanaan usaha menganalisa pasar dan kompetitor. Ya, nah, sama kalau punya usaha, kalau seorang wirausaha itu harus mampu menganalisa pasar. Siapa sih pesaing kita? Dengan produk yang saya hasilkan di sekarang ini, ada tidak pesaingnya? Berapa banyak pesaing yang ada di pasar? Ya, itu. Siapa-siapa kompetitornya? Siapa-siapa pesaing saya? Gitu. Jadi, kemudian perencanaan usaha tentu tujuannya adalah memperoleh laba atau keuntungan yang lebih banyak, jelas, ya. Nah, tidak mungkin kita meluangkan waktu meluangkan waktu tapi tidak mendapatkan hasil, ya. Nah, kita sudah berencana mulai dari awal memanage sumber daya manusia, ya, dengan memanage semua sumber daya yang dibutuhkan itu dengan baik, ya. Tujuan kita untuk memperoleh laba atau keuntungan yang lebih banyak bisa terrealisasi, ya.
dengan sumber daya yang kita gunakan. Itu. Nah, karena kenapa harus memperoleh laba yang keuntungannya banyak? Karena kita harus juga membiayai sumber daya yang kita gunakan. Ya. Manusia yang kita pakai untuk bekerja harus digaji. Material yang kita gunakan untuk membuat satu produk harus kita beli. Ya, nah, semua itu harus berputar. Ya, nah, nanti dipilah ada keuntungan, ya bisa menjadi modal usaha. Nah, itu laba yang digunakan bisa untuk tentunya biaya tetap, biaya perabainya harus, artinya modalnya harus aman. Nah, labanya itu bisa saja menjadi modal penambahan usaha. Itu. Kemudian memprediksi hasil bisnis, ya. Artinya memperkirakan, ya, hasil bisnis. Kalau saya punya perencana yang bagus, otomatis nanti bisnis saya akan berjalan dengan baik, ya. Kalau saya belajar dengan tekun, ya, visi misi saya ini sudah saya jalankan untuk menjadi seorang dokter, untuk menjadi seorang ahli teknik, ya, untuk menjadi insinyur, ya, saya sudah jalankan misi, berarti resiko kegagalan itu sangat minim. Nah, kita juga bisa memprediksi hasil. Oh, hasil saya sudah ini. Yakin saja beda orang yang mau ujian, tapi ada persiapan dari awal belajar, dengan orang yang mau ujian tapi tidak pernah belajar, pasti berbeda. Orang yang belajar, mempersiapkan diri baru ujian, pasti dia optimis, ya kan? Nah, tapi orang tidak punya peluru, mau berperang, pasti kalah, ya kan? Nah, itu realistis. Oke, komponen perencana usaha, deskripsi usaha, ya. Ibu cepat-cepat saya nak ya, karena waktu masih tugas kalian juga. Kita nanti ending 15.30. Oke. Deskripsi usaha. Komponen perencanaan usaha itu deskripsi usaha, gambaran tentang usaha. Jadi kalian harus memberikan gambaran terkait usaha kalian. Apa saja deskripsinya? Terkait dengan deskripsi usaha. Bisa dengar Ibu nak? Apa-apa saja yang dicantumkan dalam deskripsi usaha? Ya, nama usaha. Ada? Apa produknya? Di mana lokasinya? Nah, itu. Berapa sumber daya? Sumber daya yang dibutuhkan. Ya, bisa membuat struktur organisasinya di situ. Ya. Struktur manajemennya. Ya. Kemudian komponen perencanaan usaha, strategi marketing. Ya. Bagaimana strategi pemasarannya? Pemasaran produk saya misalnya produknya bersumber dari idenya, ya, ide nanti kalian hasilkan, ya, ide yang kalian hasilkan di kompetensi dasar pertama, ya, indikator pencapaian kompetensi pertama, ya Mas Ibu, ya. Nah, nanti kalian buat strategi marketingnya apa, ya, artinya strategi itu teknik, ya, taktik, ya, cara kalian untuk melakukan pemasaran, penjualan supaya produk kalian itu bisa terjual, laku di pasaran. Ya, dapat bersaing di pasaran. Bagaimana strategi marketingnya? Apakah kalian mau melakukan penjualan langsung, promosi langsung, ataukah melalui penjualan online marketing, ya, pemasaran online, ya, banyak melalui media sosial, ya, melalui Facebook misalnya, Instagram, nah itu. Kemudian riset pasar, komponen perencanaan usaha adalah riset pasar. Ya, melakukan penelitian pasar. Ya. Nah, itu. Assalamualaikum. Saya ada satu. Kita sudah pulang. Kemudian berikutnya adalah sudah Ibu. Tadi Ibu ada dua nama, beda sekolah. Ya. Tadi kan saya sudah proses. Kemudian komponen perencanaan usaha ada pemantauan produk. Ya. Nah, kalian harus pantau bagaimana kondisi produk kalian di pasaran. Sudah apakah dia statis atau stagnan? Iya, sudah selesai. Sudah juga bawa yang selesai. Atau dinamis? Ya. Sudah datang yang. Oke. Nah, apakah produk kalian yang kalian luncurkan di pasar itu memiliki kondisi di pasaran? Katakanlah kalian memproduksi
produk kerajinan apa? Contoh misalnya kresek ya, kresek atau tas dari plastik ya. Atau misalnya manik-manik ya, kerajinan ya. Kalian lempar misalnya produksi 50 unit, bawa di satu tempat di toko atau kalian sebar di pasar ya. Kalian harus mantau produk kalian. Apakah produk kalian dalam jangka waktu 1 bulan, kalian kasih estimasi ya, estimasi waktu, itu dapat laku, apakah laku semuanya ya, sesuai dengan ekspektasi target atau tidak? Apakah dia statis atau dinamis ya? Nah, kalau misalnya dia statis, dia tetap ada penjualan tetapi tidak signifikan, tidak terlalu banyak, katakanlah tidak sampai 50% dari 50 itu, berarti ada hal yang harus kalian lakukan perbaikan atau inovasi ya. Kalian pantau tadi itu, mungkin dari strategi marketing kalian yang harus kalian lakukan perbaikan ya. Nah, mungkin penjualan langsung atau menitip barang kalian di toko itu tidak kurang efektif. Jadi kalian harus melakukan ekspansi atau perluasan daripada strategi marketing. Ya, bisa saja kalian melakukan itu tadi, penjualan secara online ya. Nah, dengan melalui misalnya berbagai media sosial ya. Nah, itu. Jadi apalagi sekarang kan IT ya. Kemudian manajemen operasional ya. Nah, dalam komponen perencanaan usaha harus mengetahui bagaimana manajemen operasional produk kalian ya. Manajemen operasional ini cara kalian membuat produknya, kemudian manajemen sumber dayanya, manajemen materialnya ya. Kemudian manajemen mesinnya, supaya semua sumber daya ini berjalan dengan baik dan menghasilkan output ya yang baik pula ya. Jadi input yang dimasukkan, segala sumber daya yang dibutuhkan dimasukkan untuk menghasilkan output yang efektif, yang baik ya. Gitu. Kalau misalnya materialnya bagus, tentu berkualitas, tentu hasilnya juga berkualitas bagus ya. Gitu. Kemudian lakukan estimasi biaya ya. Estimasi kalian harus melakukan perhitungan ya. Jadi memulai usaha itu harus dimulai dengan perhitungan atau estimasi biaya ya. Kalian harus menghitung biaya variabel ya. Nah, biaya variabel adalah biaya yang mempengaruhi apa? Kapasitas produksi. Kalau misalnya kalian membuat tas dari plastik ya, berapa plastik yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit tas? Katakanlah misalkan dibutuhkan 5 lembar plastik bekas ya. Nah, target saya katakanlah 50 unit per hari. Jadi kalian tinggal mengalihkan ya. Nah, itu perhitungan dan lain-lain biaya material pendukung lainnya ya, atau alat penunjang lainnya. Ya, kalian harus memperkirakan semua material, baik bahan baku utama maupun bahan baku pembantu, alat ya, kalian harus hitung semua biayanya. Mana kemudian kalian klasifikasikan mana biaya tetap dan mana biaya tidak tetap. Ya, nanti hasil perhitungan itu akan akan dihasilkan total biaya, kemudian hasil penjualan akan memunculkan pendapatan dan biaya ya. Nah, nanti berapa pendapatan, berapa biaya, disitulah kelihatan nanti laba yang dihasilkan ya. Nah, apakah laba atau rugi ya. Kalau rugi ya berarti ada yang salah di estimasi biayanya ya. Itu. Kemudian langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Anak-anak ikutin dulu. Sampai di sini tadi komponen perencanaan usaha. Ya. Nanti kalian lebih detailnya lagi di LKPD, nanti itu akan dijabarkan. Nanti kalian melakukan telaah literatur. Ya, kalian bisa melihat di materi yang Ibu share-kan. Kemudian juga bisa menambah pengetahuan atau input sumber dari internet ya, yang
dalam penyusunan perencanaan usaha, jadi nanti endingnya ini adalah kalian nanti bisa membuat proposal usaha, ya. Nah, nanti sistematika jelasnya, ini proposal usaha jadi teorinya ya, untuk IPK hari ini, IPK 315, 316, ya, itu teoritisnya. Nanti pada saat kompetensi dasar 35 itu kalian sudah membuat proposal usaha, sumbernya dari sini, ya. Teoritisnya dari sini, ya. Nah, ini secara garis besar saja. Nanti sistematikanya Ibu ini. Karena nanti setelah ini kita akan masuk di sistem produksi. Itu saling berkaitan. Ya, dari perencanaan usaha, kemudian sistem produksi, kemudian proses produksi, kemudian masuk di perhitungan analisa biaya operasional atau analisa biaya sampai dengan break-even point. Dan terakhir adalah pembuatan proposal usaha. Nah, itu. Jadi ada 2 tugas proyeknya nanti, yaitu tugas proyek di kompetensi 33, yaitu proses produksi, ya. Akhirnya yang endingnya adalah hasil akhirnya ini adalah kalian menghasilkan satu karya kerajinan, ya, itu. Apakah bersumber dari bahan limbah bentuk bangun datar, ataukah bahan limbah berbentuk bangun ruang? Nah, itu. Nah, kemudian proyek kedua adalah di kompetensi 35, yaitu pembuatan proposal usaha. Ya, itu. Jadi ini garis besar yang masukan daripada proposal usaha kalian ke depan. Ya. Pertama adalah pemilihan jenis usaha. Nah, nanti kalian deskripsikan di situ jenis usaha apa yang kalian mau buat. Ya, berdasarkan dari ide dan peluang usaha yang kalian sepakati, ya, itu dengan kelompok kalian, ya. Kemudian nama perusahaan, ya. Jadi nanti ada nama perusahaan seolah-olah kalian itu berada bukan pada kondisi seorang siswa, tapi seolah-olah kalian itu adalah seorang wirausaha, ya. Kalian menampilkan nama perusahaan, ya, itu dalam proposal usaha itu. Jadi kalian menempatkan diri kalian sebagai seorang wirausaha, ya, yang seolah-olah memiliki satu usaha. Ya, itu. Jadi kita ini belajar, ya, endingnya kita belajar ini adalah bagaimana hal kenyataan yang di lapangan kita masukkan dalam pembelajaran, ya. Nah, itu. Jadi seolah-olah kalian punya usaha, ada nanti usaha kalian, nama perusahaan, kemudian lokasi usaha. Nah, kalian nanti menentukan lokasi usaha di mana, ya, di dalam proposalnya. Kemudian perizinan usaha, ya. Nah, nanti secara detail ada di materinya juga itu terkait perizinan usaha yang harus ada dalam satu usaha. Apakah usaha jasa ataupun usaha industri manufaktur atau menghasilkan produk. Jadi kalian ini adalah industri manufaktur, ya, menghasilkan produk, ya. Nah, itu. Nanti kalian membuat produk kerajinan, kemudian itu. Ya. Jadi seolah-olah nanti kalian itu membuat satu usaha itu dengan kapasitas bukan satu pieces, ya, tapi kalian nanti menghitung berapa rencana kapasitas produksi yang kalian akan buat, ya, meskipun nanti secara kenyataannya kalian hanya membuat sampel produk, ya. Maksimal 3 satu kelompok. Ada pertanyaan, Nak? Ya. Kemudian yang poin kelima, kalian memasukkan sumber daya manusianya. Ya, jadi buat nanti struktur organisasinya, ya. Siapa melakukan apa, ya? Misalnya manajernya siapa? Bagian produksinya itu terbagi-bagi lagi. Ada bagian pembahanan, ada bagian proses pembuatan, ya, atau perakitan, assembling, kemudian ada proses pengemasan, ya. Proses finishing, kemudian pengemasan, kemudian bidang berikutnya yaitu mungkin ada bagian keuangan, administrasi dan keuangan. Kemudian tentunya ada bagian pemasaran, ya. Itu. Kemudian aspek produksi, ya. Nanti kalian di sini di aspek produksi di dalam proposal kalian memaparkan tentang alur produksinya dari awal sampai finishing, ya, proses pembuatan produk, ya, dari produk yang kalian idekan itu, ya, itu.
Jadi tahapan prosesnya dari alurnya, kemudian bagaimana membuatnya, kalian paparkan di aspek produksinya. Kemudian aspek terakhir, aspek keuangan. Nah, nanti kalian sudah jelas tadi di awal, kalian akan memaparkan aspek keuangan, ya. Mulai dari identifikasi biaya, semua biaya, biaya tidak tetap, biaya variabel, biaya biaya tidak tetap atau biaya variabel, kemudian biaya tetap, biaya fixed cost-nya, kemudian total biayanya sampai kepada titik pulang pokok, ya, laba rugi sampai kepada itu. Break even point. Ya. Kalau terjadi penjualan, ya sampai tentu ada buku kasnya, ya, itu. Nanti kalian akan memaparkan di situ di proposal. Jadi adalah garis besar yang akan muatan-muatan isi daripada penyusunan rencana usaha kalian, ya, itu. Artinya Ibu tidak lepas, ya, Ibu akan selalu bimbing terus mulai dari nanti bab 1 sampai dengan terakhir, ya, itu. Jadi kalian kita mengajar ajar tentang bagaimana membuat proposal perencanaan usaha. Dan nanti ke depan kalau kalian jadi pengusaha, kalian jadi usaha, tidak bingung lagi bagaimana sih mengajak investor mau masuk di usaha saya tidak punya modal ini. Tapi dengan modal mampu membuat proposal, mampu menarik investor masuk ke dalam usaha kalian untuk join dengan usaha kalian, karena usaha kalian memiliki potensi yang bagus, ya. Ada gambar-gambar produknya di sini, desain rancangan awalnya, oke, orang pasti bisa tertarik, ya. Gitu. Visinya jelas, misinya bagus, ya itu. Baik, untuk link materi Ibu sudah sediakan lah, ya. Tinggal kalian klik, Ibu ada kirim di materi masih minggu lalu, Ibu kirim di materi pembelajaran, tinggal kalian klik, ada banyak di situ. Tapi kalau kalian mau lebih itu bisa mencari lebih luas lagi, banyak, ya. Untuk materi terkait dengan komponen dan langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha itu banyak sekali di internet dengan buku paket yang ada di sekolah kita di perpus, bisa kalian pinjam sebagai bahan referensi kalian, ya. Kemudian, ya ini, kita mempelajari ini tentu punya manfaat, ya. Kita mempelajari tentang komponen dan langkah-langkah perencanaan usaha, tentu banyak manfaat yang kita dapat ambil, ya. Nah, kalian bisa baca, lihat, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dengan rencana yang baik, tentu kita akan dapat mengambil keputusan yang tepat, ya. Dapat berbuat hal yang tepat. Lebih fokus dan terarah saat menjalankan usaha. Ya, kalau punya rencana pasti kita fokus dan terarah. Sehingga tujuan dalam merintis usaha atau bisnis akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, kemudian usaha dapat berkembang dengan baik, ya, dengan adanya perencanaan. Nah, kemudian untuk memperkirakan hal yang akan terjadi, ya, sudah bisa diprediksi. Kira-kira kalau saya melakukan perencanaan ini, nanti akhirnya akan seperti ini, ya. Kemudian meminimalisir kerugian, ya. Jangan langsung punya usaha langsung tancap gas. Lakukan dulu perencanaan yang matang secara terstruktur dan sistematis, ya. Identifikasi semua hal-hal yang dibutuhkan, utamanya terkait dengan sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Ya. Oke, sebelum kita masuk di LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, Ibu sampaikan garis besar pendekatan dan model metode pembelajaran kita, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nanti ada beberapa masalah, ya, yaitu di LKPD, nanti kalian secara berkelompok menyelesaikan. Ada kemarin yang beberapa itu sudah, nanti tinggal presentasikan sebentar, dan seterusnya, ya. Membimbing, kemudian mengembangkan, nanti kalian presentasikan, ya. Kalau yang sudah selesai, langsung presentasikan sebentar, ya. Oke. Nanti kita akhirnya nanti kita akan bersama-sama menyimpulkan. Oke. Ini mekanisme pembelajaran, belajar kelompok, mengerjakan LKPD, dan presentasi, ya. Jadi kalau misalnya dalam virtual Zoom ini bisa dilakukan secara kelompok, ya bagus kelompok. Nanti kalian
sharing, siapa yang memaparkan, gantian mungkin teknisnya seperti sebelumnya, ya, seperti pertemuan sebelumnya. Ya. Oke, jadi hasilnya itu nanti Ibu akan tetap ini ya, lakukan penilaian. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi sama yang Ibu paparkan kemarin, itu ada hasil penilaian. Tentunya semua ada nilainya ya, bagi yang hadir dan bagi yang mengerjakan sebagai. Kecuali yang tidak hadir memang ya, ising atau memang tidak hadir apa, dalam hal ini memang tidak langsung tidak ada nilai ya, karena tidak ada yang bisa dilihat untuk dinilai. Oke, baik sekalian, nanti kita simpulkan secara bersama-sama ya. Ya, sebelum kita nanti akhiri, kita ada refleksi diri ya dari siswa baik terhidup maupun apa yang kalian belum paham. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait ini? Jadi kita terkait dengan komponen ya, komponen dan langkah-langkah perencanaan usaha. Kayak mana? Apa kira-kira yang masih belum dipahami terkait dengan perencanaan? Perencanaan usaha, komponen, dan langkah-langkah. Ya, tinggal kalian memperdalam literasi ya. Dan Ibu hanya tadi memaparkan item-item secara garis besar. Nanti kalian bisa melakukan pendalaman materi dari materi yang Ibu sharing. Kemudian kalau misalnya ada kendala, ya, ada yang kurang jelas atau ada yang mau dikembangkan tapi kalian kurang, itu kita nanti sharing lagi ya. Silakan bertanya kepada Ibu. Ya, terserah. Apakah dalam kelas atau melalui grup ataukah japri Ibu, kita akan selesaikan ya. Nah, bagus lagi kalau dibawa di kelompok secara bersama-sama supaya ada pertanyaan yang lain juga bisa itu. Siapa tahu masalahnya sama dengan temannya ya. Artinya jangan kita berpindah dari satu indikator pencapaian kompetensi ke indikator lain, sementara masih ada yang belum kalian pahami. Ya, kita berusaha untuk menuntaskan setiap indikator pencapaian kompetensi, baru kita beralih. Nah, cuma kendalanya yang biasa adalah literasi. Ya, kalian harus lebih mempermantap literasi, ya, memperbanyak baca-baca, review kembali apa yang telah diberikan kayak materi. Kalau ada yang belum ini, nah, bisa disampaikan. Nggak usah malu-malu nak ya, kita nggak usah kalian nggak usah terlalu kaku ya, baik sama Ibu ataupun sama teman-teman kalian, karena misi kita adalah belajar ya, untuk mengetahui hal yang belum kita ketahui menjadi tahu dan paham ya. Jadi kalau ada nanti tes, assessment ya, ujian ya, kalian akan mudah. Kalau paham berarti kalian akan mudah untuk menjawab ya. Mau dibolak-balik pun soalnya, kalau kalian sudah paham pasti tahu. Oke, baik anakku sekalian, silahkan kalian membuka LKPD-nya. Ada Ibu share yang di ini ya, atau langsung memaparkan saja. Siapa langsung bisa memaparkan? Kalau sudah selesai, bisa memaparkan LKPD-nya. Presentasikan. Ya, mungkin bisa jadi, semuanya bisa jadi host supaya bisa memaparkan, share screen ya. Ada itu key host-nya Ibu kirim. Ya, klik saja partisipan, kemudian klik apa itu? Oh, ini bukan ya. Saya mau presentasikan punya Nadia, sudah? Iya, sudah Ibu. Ya, bisa dipresentasikan atau berapa orang di kelompok anak? Karena Ibu belum ini. Mana? Ya, dipaparkan kembali, dipresentasikan lagi supaya teman kalian lihat.
Ibu bisa menilai dan teman-teman kalian juga bisa melihat, ya. Ya, Ibu. Ya, silakan. Ya, waktu mempresentasi masih panjang ya. Tunggu Ibu sebentar. Kita ending 15.30. Karena tadi ini 13 berapa tadi itu? 16.15. Kita tadi mulai 13.45. Ibu bisa dikasihkan akses share screen? Karena belum bisa, Ibu. Oh ya, bisa jadi host Kina. Klik partisipan. Ya, yang ada di layarnya itu. Ya, klik partisipan, kemudian klik claim host. Ada di ujung itu. Kuncinya, host key-nya 204.662. Ada Ibu share di grup. Bisa? Klik partisipan. Ya. Ya. Udah bisa? Tunggu Ibu. Ya, klik nanti di situ. Kamu jadiin ya. Ya, supaya bisa tampil. Jadi host dulu. Ya. Sama Ibu kirim key-nya ya. Sudah Ibu kirim key-nya itu. Host key-nya. Klik partisipan, kemudian klik claim host di ujung kanan bawah. Masukkan host key 204.662. Yang lain sudah bisa jadi host key ya? Kalau tidak bisa tampil share screen, tidak bisa share screen berarti kalian tidak aktifkan host key-nya, ya. Harus semua kelompok tampil ya. Kalau bisa Pak, masih durasinya masih panjang. Kita ending di 16.15 ya. Karena tadi kita mulai jam 13.45. Bisa? Gak bisa. Tapi Ibu tidak ada di. Gak ada. Yang lain ada nggak? Yang lainnya? Bisa ada? Tidak ada juga saya Ibu. Ada. Nah, ntar dulu ya, Ibu lihat dulu. Oh ya, ntar dulu ya.
Oh, enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Nggak bisa, Ibu. Enggak bisa share screen, apa yang muncul di situ, nak? Tadi Ibu klik partisipan saja, kemudian muncul yang ujung kanan, ya, klik partisipan ujung kanan, Ibu klik langsung bisa share screen. Kayak minggu-minggu kemarin nih, kayak yang lalu, pertemuan kita yang lalu. Pas nanti Ibu sudah aktifkan apa namanya, host key-nya baru bisa. Oke, kita pakai alternatif saja. Kalau misalnya memang tidak bisa, kita pakai, kalian bisa bacakan saja hasilnya. Bisa ya? Kalau tidak bisa ditampilkan, share screen, solusi ininya saja supaya itu, ya. Bisa mungkin dibacakan saja. Nah, Ibu tampilkan saja, Ibu yang tampilkan, kalian membacakan saja, ya. Nah, ini ya contoh LKPD-nya, ya. Oke, siapa yang bisa dibacakan saja? Kalau itu di presentasi dibacakan saja. Kalau tidak bisa memang ditampilkan, ya kita pakai alternatif solusi yang lain sajalah. Kalian tinggal membacakan hasil yang kalian sudah itu, langkah-langkah kegiatannya. Oke, siapa? Disebut nama nanti di itu. Untuk hasilnya semua nanti share ya. Ibu sebenarnya sudah terima, tapi nanti Ibu kirim lagi link Google Classroom-nya untuk kalian input di situ ya, kirim kembali. Karena kadang kalau japri satu-satu kadang tenggelam, Ibu enggak lihat ya. Ini juga banyak grup, jadi enggak susah. Nanti dikirim saja lewat itu. Dan dipaparkan saja, nak, diselesaikan saja dulu LKPD-nya, kemudian sebentar dipaparkan. Silakan Nadia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadine Kilasyan dan rekan saya Nuralia Asri. Pada hari yang cerah ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar atau ruang, terkhusus komponen perencanaan usaha dan langkah-langkah membuat perencanaan usaha dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baik, langsung saja kita masuk kepada inti presentasi hari ini. Pada tabel D ada uraian kegiatan. Nomor 1, perencanaan usaha adalah proses penentuan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Perencanaan usaha yang tersusun baik dan sesuai kenyataan menjadi tolak ukur kesiapan untuk masuk ke dunia usaha atau bisnis yang penuh persaingan dan risiko. Kemudian pertanyaannya, bagaimana melakukan perencanaan usaha? Nah, rencana yang tersusun baik dan sesuai kenyataan, langkah-langkah yang perlu diikuti adalah analisis pasar dan pesaing, menetapkan visi, misi, dan tujuan yang jelas, merencanakan strategi yang berdasarkan analisis tersebut, mengatur operasional dan keuangan dengan realistis, membangun tim yang kompeten, merencanakan pemasaran efektif, memantau kinerja secara teratur, dan bersikap fleksibel serta inovatif dalam menghadapi perubahan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perencanaan usaha akan lebih terstruktur dan sesuai dengan kondisi yang ada dalam dunia bisnis yang kompetitif dan dinamis. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dalam menyusun sebuah rencana. Berikut adalah komponen dalam menyusun sebuah rencana. Yang pertama, ulasan deskripsi bisnis. Nah, ulasan deskripsi bisnis ini adalah kita menjelaskan secara singkat bidang usaha apa yang akan dijalankan. Tuliskan potensi produk kita dan kemungkinannya di masa depan.
Selain itu, memberikan informasi peluang pasarnya, serta perkembangan produk untuk bisa bertahan dan menyesuaikan dengan pasar yang ada. Yang kedua, strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang dijalankan harus sesuai dengan hasil analisis pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Analisis pasar adalah kekuatan yang harus kalian gunakan untuk menciptakan target pembeli. Yang ketiga yaitu analisis pesaing. Analisis pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing kalian dalam satu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatannya, kemudian mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing. Yang keempat yaitu rencana desain dan pengembangan. Rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk serta grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Ini berguna untuk membuat rencana anggaran biaya produksi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima yaitu rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dalam berkelanjutan. Rencana operasional akan berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan, seperti tugas dan tanggung jawab tim manajemen, bagaimana prosedur usahanya, menjadi unsur dalam sebuah rencana usaha. Ini diperlukan untuk mengetahui dari mana sumber dana berasal dan cara mengatur anggaran usaha. Dan yang terakhir, kesimpulan usaha. Kalian dapat menampilkan jadwal waktu tiap komponen yang akan dilakukan, perkiraan waktu dan hal-hal penting lainnya yang akan mendukung segala aktivitas dalam usaha. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya, yaitu Nulias, untuk membacakan jawaban nomor 3 dan nomor 4. Kepada Dari, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nuralia Asri akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Nadia Nuralia Syam. Jadi pada nomor 3 itu sebutkan langkah-langkah dalam penyusunan proposal perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah. Langkah-langkah dalam penyusunan proposal perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah yang baik antara lain yang pertama itu pemilihan jenis usaha. Jenis usaha yang dipilih yaitu telah melalui hasil analisis dengan memperhatikan banyak faktor. Yang kedua, nama perusahaan, yaitu pemilihan nama perusahaan, yaitu nama yang mudah dikenal atau menunjukkan makna tertentu. Yang ketiga, lokasi usaha. Lokasi usaha yang dipilih merupakan lokasi yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah pengelola, dan tidak terlalu jauh dari jangkauan pasar yang akan dituju. Poin keempat, perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP dari kantor pajak, akta notaris dari kantor notaris, SIUP atau TDP dari Dinas Perindustrian Kota Kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota Kabupaten. Yang kelima itu sumber daya manusia. SDM yang disiapkan terdiri atas 3 orang pendiri, yaitu mempunyai tugas masing-masing, yakni penanggung jawab produksi, pemasaran, serta administrasi dan keuangan. Poin ke-6, aspek produksi. Hal-hal yang harus diperhatikan pada aspek produksi adalah bahan baku dan bahan tambahan, peralatan yang digunakan, jumlah tenaga kerja, dan hasil produksi. Poin ke-7 yaitu aspek keuangan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada aspek keuangan adalah biaya tidak tetap, total biaya, penerimaan kotor, dan pendapatan bersih. Selanjutnya nomor 4. Pada nomor 4 ini kita diperintahkan untuk melakukan wawancara atau mencari salah satu wawancara dari seorang wirausaha kerajinan dari bahan limbah di YouTube, Google, atau sosial media. Lakukan analisis perencanaan usaha kerajinan tersebut, buatlah laporan analisis perencanaan berdasarkan hasil video wawancara tersebut. Jika diperlukan, lakukan kajian literatur atau studi pustaka. Jadi berdasarkan salah satu video yang kami lihat dari YouTube, kami dapat menyimpulkan bahwa poin pertama itu pemilihan jenis usaha.
pada wawancara tersebut, yakni usaha pisang keju yang terinspirasi dari salah satu media sosial. Poin kedua yaitu nama perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Pisang Keju Kaisar. 3. Lokasi usaha. Dalam wawancara tersebut tidak dipaparkan secara langsung lokasi usaha tersebut, namun diketahui bahwa letaknya berada di Kota Padang. Poin keempat, perizinan usaha. Wawancara tidak menanyakan kepada narasumber perizinan usaha tersebut, tapi dapat dilihat dari latar wawancaranya bahwa usaha ini dilakukan di depan rumah ibu tersebut, sehingga kami menyimpulkan usaha ini tidak membutuhkan izin. Yang kelima, sumber daya manusia. Usaha ini dijalankan oleh ibu tersebut seorang diri. Selanjutnya, poin ke-6, aspek produksi. Memperhatikan stok bahan baku dikurangi ataupun ditambah dan mulai membanding-bandingkan harga yang lebih murah dengan tujuan agar usaha tersebut tetap berjalan. Poin ke-7, aspek keuangan. Biaya tidak tetap karena menurun setelah terjadinya pandemi. Baik, saya akan kembalikan kepada Nadia Nuratil Syam. Baik, seperti itulah tadi pemaparan materi dari kami berdua terkait dengan LKPD yang diberikan oleh Ibu Gusti. Sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita kasih aplaus dulu untuk peserta yang tampil presentasi pada hari ini. Luar biasa ya. Ya, meskipun 2 orang ya. Anggota kelompok yang lainnya di mana? Tolong anakku ini yang tolong on cam dulu lah. Ya, on cam supaya kelihatan semua. Ya, Revi Daplia 1. Nah, Siti Asara, Muklina, Gadisa. Nah, silakan on cam dulu. Ya. Oke, luar biasa ya presentasinya, begitu detail, sistematis ya. Iya, akurat sekali. Nanti dikirimnya nak ya. Berapa orangnya? 2 ya? Nadia dengan siapa tadi? Nadia dengan Nur Alia Asri ya? Iya, Ibu. Oke. 2 orang saja. Nanti dikirim di Google Classroom ya, hasil ininya. Baik, siapa lagi pada kesempatan ini? Masih bisa? Jumlahnya masih ini ya, partisipan ada 15. Untuk kelas 10. Saya, Ibu. Ya. Ya, Saskia. Ya. Saskia, kelompoknya siapa? Rizda, Raudatul, sama Amalia. 2 orang? 4. Ya, nanti delegasikan ya. Nanti semua anggotanya tampil ya, supaya bisa mudah untuk melakukan penilaian. Oke? Oke, silakan nak. Ya, semangat ya. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang diberikan oleh Ibu Gusti beberapa hari yang lalu. Ya, baik, lanjut. Perhatikan temannya, kalau ada masukan ditanyakan, ada yang kurang jelas ditanyakan. Nanti yang presentasi juga silahkan ya, dipersilahkan kepada temannya. Sempat ada yang mau menanggapi, ada yang masukan lagi penambahan, silahkan ya sebelum ditutup. Ya, oke nak, silahkan. Yang pertama itu ada perencanaan usaha adalah proses penentuan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Perencanaan usaha yang tersusun baik dan sesuai kenyataan menjadi tolak ukur kesiapan untuk masuk ke dunia usaha atau bisnis yang penuh persaingan dan risiko. Terus pertanyaannya, bagaimana melakukan perencanaan usaha yang tersusun baik dan sesuai kenyataan? Jawaban kami itu yang pertama, analisis situasi.
Nah, mulailah dengan menganalisis situasi pasar dan industri dan tempat usaha mengenai tempat Anda beroperasi. Kemudian yang kedua itu tentukan visi dan misi. Tetapkan visi jangka panjang dan misi perusahaan Anda. Yang ketiga, tentukan tujuan dan sasaran. Tetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan menengah. Yang keempat itu ada identifikasi target pasar. Kenali dan pahami segmen pasar yang menjadi target utama bisnis Anda. Yang keempat, analisis keuangan. Lakukan analisis keuangan yang cermat untuk menentukan sumber daya yang tersedia, proyeksi pendapatan dan pengeluaran, serta estimasi dan laba rugi. Kemudian, rencanakan strategi. Buatlah rencana strategis yang mencakup strategi pemasaran, strategi operasional, dan strategi pengembangan bisnis. Kemudian, rencanakan sumber daya. Tentukan sumber daya yang diperlukan seperti tenaga kerja, peralatan, infrastruktur, teknologi, dan keuangan. Kemudian, evaluasi risiko. Identifikasi risiko monitoring. Tentukan jadwal dan tindakan yang harus diambil untuk melaksanakan rencana bisnis Anda. Dan yang terakhir yaitu tinjau dan perbaharui. Secara rutin, tinjau dan perbaharui rencana bisnis Anda sesuai dengan perkembangan pasar, teknologi, dan lingkungan bisnis. Kemudian nomor 2 akan dijelaskan oleh Amalia Nurhawati. Ya, bisa dengar. Amalia. Oh ya. Permisi dulu mana? Sedikit menginformasikan tadi Ibu ini agak keliru ya. Jadwal kita sebenarnya itu tadi yang mulai 13.45 ya. Harusnya finishnya itu jam 15.15 ya. Nah, Ibu tadi salah lihat salah hitung jadwal 90 menit karena kita tadi mulainya jam 13.45 ya. Oke, bisa mungkin ini Pak dilanjutkan langsung saja ya. Untuk terakhir, kelompok ini terakhir, nanti yang lainnya bisa pertemuan berikutnya kita di kelas atau tapi tugasnya tetap dikirim ya di link Google Classroom ya. Oke, silakan dilanjut ya. Tuntaskan dulu kelompok ini, baru kita nanti tutup. Sebelum ditutup nanti ada refleksi. Oke, silakan. Aulia. Siapa tadi? Aulia ya? Amalia. Silakan dilanjut. Baik, saya akan menjelaskan nomor 2. Sebutkan dan jelaskan komponen dalam menyusun sebuah rencana. Yang pertama, ulasan deskripsi bisnis. Di sini kalian harus menjelaskan secara singkat bidang usaha apa yang akan dijalankan. Tuliskan potensi produk kalian saat ini dan peluang pasarnya serta perkembangan produk untuk bisa bertahan dan menyesuaikan dengan pasar yang ada. Yang dilakukan harus sesuai dengan ketiga, analisis pesaing. Analisis pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing kalian dalam satu pasar yang sama. Yang keempat, rencana desain dan pengembangan. Rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk serta grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Kelima, rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Yang keenam, pembiayaan. Faktor pembiayaan menjadi unsur paling penting dalam sebuah rencana usaha. Hal ini diperlukan untuk mengetahui dari mana sumber dana berasal dan cara mengatur anggaran usaha. Yang ketujuh, kesimpulan usaha. Kalian dapat menampilkan jadwal waktu tiap komponen yang akan dilakukan, perkiraan waktu dan hal-hal penting lainnya yang akan mendukung segala aktivitas dan memulai usaha. Terima kasih. Ya, langsung saja nak, dilanjut. Ya. Siapa lagi? Selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Amalia Nurhawati.
LKPD pada soal nomor 3. Sebutkan langkah-langkah dalam penyusunan proposal atau perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah. Langkah-langkah dalam penyusunan 7. Yang pertama, pemilihan jenis usaha. Yang keempat, perizinan usaha. Yang kelima, sumber daya manusia. Yang keenam, aspek produksi. Dan yang terakhir, aspek keuangan. Ya, nanti kalau di LKPD soal 3 nak ya, permisi dulu Ibu potong. Untuk LKPD soal 2 dengan soal 3 nanti Ibu, sebenarnya Ibu sudah revisi ya soalnya, ya di situ dipaparkan ya, akan disebutkan. Ya. Nah, dipaparkan, sama tadi disampaikan oleh kelompok yang pertama tampil ya, dia tidak menyebutkan tapi memaparkan juga, ya menguraikan ya. Nah, itu. Ibu sudah revisi sebenarnya soalnya, bunyi soalnya, tapi Ibu mungkin belum kirim ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan LKPD soal nomor 4. Lakukanlah wawancara atau carilah salah satu wawancara dari seorang wirausaha kerajinan dari bahan limbah di YouTube, Google, atau sosial media. Lalu lakukan analisis perencanaan usaha kerajinan tersebut. Buatlah laporan analisis perencanaan berdasarkan hasil video wawancara tersebut. Jika diperlukan, lakukan tujuan bisnis dan visi. Wirausaha tersebut memiliki tujuan jangka pendek untuk menciptakan produk kerajinan berkualitas tinggi dari bahan limbah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang. Visi jangka panjang industri kerajinan dari limbah dan berkontribusi pada pengurangan limbah global. Nah, yang pertama, penelitian awal. Melakukan penelitian mendalam tentang limbah yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam kerajinan dengan fokus pada botol plastik bekas. Yang kedua, analisis pasar. Menemukan bahwa terdapat pasar yang berkembang bagi produk kerajinan di limbah, terutama di kalangan masyarakat yang peduli lingkungan. Yang ketiga, jenis produk. Menghasilkan berbagai produk kerajinan karena desain unik, berkelanjutan, dan cerita di balik proses daur ulang. Adapun selanjutnya yaitu sumber daya dan anggaran. Menentukan kebutuhan sumber daya termasuk peralatan pemotongan, peralatan perekat, dan tenaga kerja terampil. Nah, selanjutnya ada rencana produksi. Mengembangkan proses produksi yang efisien untuk membersihkan, memotong, dan menyusun botol plastik bekas menjadi produk kerajinan yang estetis, menetapkan jadwal produksi, dan selanjutnya yaitu pemasaran dan penjualan. Menggunakan media sosial dan situs web untuk mempromosikan produk dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat daur ulang. Menjalin kemitraan dengan toko-toko lokal dan mengikuti pameran kerajinan untuk meningkatkan visibilitas produk. Nah, selanjutnya yaitu analisis risiko, mengidentifikasi risiko seperti fluktuasi harga bahan baku dan persaingan yang meningkat. Merencanakan strategi mitigasi seperti menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku alternatif dan fokus pada diferensiasi produk. Selanjutnya, rencana keberlanjutan. Menggunakan bahan baku daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan dan mempromosikan berkelanjutan. Memiliki program pengelolaan limbah yang baik dan memperhatikan efisiensi energi dalam proses produksi. Dan yang
terakhir, evaluasi dan pengawasan. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja